Kuasai kami semua, kuasai tempat ini, kuasai kami semua dimanapun berada, supaya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang bertata di tengah kami. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai jiwa tubuh kami semua Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan segala puji hormat untuk mendengarkan dan meninggikan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan tema Measure of Mind Tuhan. Kedewasaan pikiran, kedewasaan pola pikir menjadi anak-anak-Mu semakin bertumbuh, semakin memperlengkapi, semakin menguatkan di dalam satu tubuh Kristus, di mana Engkau sebagai gembala kami yang sejati, gembala kami yang agung Tuhan. Di dalam kehidupan pelayanan ini berbicaralah Tuhan. Sebentar ini yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Daniel Tuhan, urapi Pak Daniel Tuhan, pakai Pak Daniel Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan dari hati-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, sehingga kami dapat memahami semua yang Engkau berikan, bagikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Semua yang siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, marilah teman-teman semua kita katakan amin. Shalom, puji Tuhan ya. Kami diberkati dari hari ke hari, diperlengkapi oleh perlengkapan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Bukan kuat gagahnya kami, tapi karena kasih karunia Tuhan. Di zaman yang berkembang, di zaman online, di mana PPKM pembatasan yang terus berlanjut minggu demi minggu, hari demi hari, dan bulan demi bulan akhirnya terlewatkan. Dan kita harus tetap sigap, kita harus tetap siap apa adanya untuk menyampaikan pemberitaan firman ini semua. Hari ini kita akan dilayani oleh teman kita, saudara rohani kita, Bapak Evangelis Daniel. Biarlah kita menikmati hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan melalui pemberitaan firman ini. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada Daniel. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih. Salam kota kerajaan. Kita percaya walaupun hari ini bangsa kita mengalami masa PPKM, tapi kita percaya hari itu tidak mengurangi untuk kita melekat sama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sungguh besar kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan kita lagi. Biarlah firman itu semakin hari dapat membuat kami semakin mengerti, semakin kami mengandalkan Engkau di tengah masa-masa sulit. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menopang hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi saat ini, semua itu ada di dalam kendali-Mu. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk para pendengar online. Berkati mereka satu persatu. Apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan sudah tolong. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Saudara, terima kasih hari ini. Firman Tuhan yang sangat dahsyat pada saat ini luar biasa. Yang berjudul dewasa dalam berpikir. Nah, kenapa saudara? Orang dewasa itu tidak, maksud saya orang dewasa itu bukan melihat umur. Ada orang sudah tua, sudah kasarnya sudah jenggotan, sudah putih, tapi kalau anak kecil saudara, masih suka ngandul, masih suka merengek. Ada juga anak kecil, tapi dia dewasa. Kita belajar di situ saudara. Nah saudara, kita buka di dalam Roma 12 ayat 2. Bisa minta tolong Bapak kita. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. ayat
Yang kedua, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah saudara, kenapa saudara? Karena dunia ini ujung-ujungnya akan menuju kehancuran saudara. Sekarang banyak di media sosial, banyak berita-berita hoax, berita-berita mungkin banyak orang-orang yang lihat berita-berita porno saudara. Kita belajar di sini. Kita sebagai anak-anak terang, kita belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, saudara. Karena apa? Kita sejak kecil kita diajari apa? Etika budi pekerti, saudara. Di dalam sekolah apapun, SD kita diajari gimana etika kepada orang tua, etika kepada pimpinan, etika kepada orang-orang yang lebih tua, saudara. Nah saudara, apalagi kita yang sudah pelayanan, sudah hamba Tuhan, apalagi yang sudah sekolah Alkitab, sekolah teologi ya, pasti saya sendiri diajari tentang etika pelayanan saudara. Gimana sikap kita terhadap saudara, rekan-rekan kita yang sesama hamba Tuhan, saudara. Coba belajar. Kita sebagai pelayan Tuhan, coba dalam sikap kita belajar untuk tidak berlaku kasar saudara. Apalagi kepada jemaat awam. Mungkin ada rekan kita salah, kamu goblok, kamu turun aja loh, samain, kamu duduk. Jangan saudara. Mereka tuh butuh kita kasih. Kita adalah ambasador. Kita adalah duta-duta Kristus. Gimana kita orang lain melihat Kristus kalau kita sendiri kelakuan kita kayak gitu saudara. Coba kita belajar gimana kita mempunyai kasih saudara. Terlebih lagi terutama untuk jemaat-jemaat yang awam. Kita sebagai hamba Tuhan, kita kalau orang Jawa itu bilang apa? Kita tuh mengopeni saudara. Gimana kita sendiri dalam sikap kita kasar dan kita berlaku arogansi. Gimana orang melihat Kristus? Tidak bisa saudara. Saya juga belajar, termasuk yang ngomong, saya juga belajar. Karena saya tahu firman Tuhan itu pedang bermata dua, saudara. Saya juga belajar gimana kelakuan saya terhadap jemaat-jemaat, terutama jemaat awam, gimana saya harus mengasihi mereka. Jangan kita berlaku kasar, karena mereka nggak ngerti, apalagi orang-orang yang belum tahu arti kebenaran, saudara. Karena kita sadar kita itu adalah surat-suratan dibaca orang, saudara. Yang kedua, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, gimana kita tahu kehendak Allah? Apa? Kehendak Allah apa? Yaitu kasih. Ada firman ngomong gini toh, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Gimana kita mengasihi orang? Saudara, coba saudara, kita belajar gimana hidup kita ini dilihat orang, saudara. Nah, lanjut, 6 tanda dewasa dalam berpikir. Oh, saudara, ini penting sekali. Next. Yang pertama apa? Berkata dan berpikir positif. Wah, lanjut. Berkata dan berpikir positif. Nah, saudara, Amsal 18 ayat 1. Buruk minta tolong boleh? Amsal 18 ayat 1. Orang yang menyendiri mencari. Amsal 18 tidak bu? Hidup dan mati 18 ayat 1. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Hidup dan mati. Amsal 18 ayat 21. Yeah. Hidup dan mati dikuasai. Yes. Siapa suka mengemakannya akan memakan. Iya, benar sekali. Hidup dan mati dikuasai lidah.
Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, saya contoh gini, simpel saudara. Bicara gini, saya sudah diberkati, saya sudah sehat, saya sudah dipulihkan, saya mengalami terobosan. Gereja GBI Rock sudah dipulihkan Tuhan, mengalami breakthrough terobosan jiwa-jiwa. Nah saudara, karena satu hal, mulut kita itu ada kuasa saudara. Tuhan tidak lihat umur berapa, tidak lihat jabatanmu pendeta atau apa, Tuhan tidak lihat. Tapi Tuhan lihat apa kuasa dalam mulutmu. Saudara, kita sadar di dalam perkataan kita itu mengandung mujizat. Terkadang kita lali, aduh gimana ini dalam keadaan mungkin sekarang PPKN, banyak orang ngeluh, aduh kenapa sih pemerintah ini diperpanjang-panjang terus PPKN. Aku loh jualan gak payu-payu. Banyak saya sering keluar nemu itu. Saya jelaskan gini, Bu, ucapkan syukur karena di dalam mulut itu ada kuasa. Bilang aja, saya dipulihkan Tuhan, saya mengalami kemenangan. PPKN ini tidak mengalami rezeki karena Allah itu barokah saudara. Nah, kenapa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka makan buahnya saudara. Jika kita sering mengatakan gini, aku tidak bisa melangkah karena jalannya sulit, aku tidak bisa melangkah karena apa? Tidak ada pertolongan. Percayalah Tuhan itu maha kuasa saudara. Seperti saya pribadi aja, jujur, saya keluar dari zona nyaman. Saya meninggalkan rumah dari tempat saya keluar kos tanpa bawa spesial. Tapi saya melihat mujizat Tuhan. Ya, seperti juga Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim menuju Kanaan. Sungguh saya hanya bawa baju tok saudara, juga beberapa alat kasih. Tapi saya lihat Tuhan, di saat saya keluar dari zona nyaman saya, Tuhan itu dahsyat Tuhan. Dahsyat Tuhan, saya tidak pernah kelaparan saudara, terpelihara sampai saat ini. Tuhan bisa pakai mungkin Pak Richard, Bu Surjo, siapapun menjadi orang-orang kunci. Tidak usah khawatir. Asal kita itu kudus, kita itu benar. Kalau kita tidak benar, jangan harap Tuhan tolong, saudara. Yang kedua apa? Ada perubahan karakter. Penting saudara. Galatia 5:19, demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ternyata selain itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Rugi kita melayani Tuhan sejak umur kecil, ujung-ujungnya ditolak. Ada firman ngomong gini, bukanlah orang yang berseru Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi yang melakukan kehendaknya. Kehendaknya itu apa? Satu, kita harus punya kasih. Kasih itu apa? Mungkin dalam tingkah laku kita, dalam berbagai hal juga dilakukan oleh Pak Richard, memberi orang-orang yang telantar, memberi orang-orang yang kategori tidak mampu, seperti juga berusaha menolong orang. Itu betul. Kenapa? Kita itu adalah orang-orang yang kita adalah surat-surat yang tertulis. Ada orang gini, saya juga kaget juga. Tiap hari dikasih firman tok, terus tindakan apa? Percuma loh kita kasih firman tapi tanpa tindakan. Saya juga lihat teman saya gini, kamu loh, setiap saya juga dapat SMS, kamu loh ngasih aku firman, terus efeknya apa? Di saat kita kekurangan dalam masa PPKN, firman itu juga penting, tapi iman tanpa perbuatan adalah mati, percuma. Dengan apa tindakan kita, yaitu apa? Mengasihi orang lain. Kalau kita mengasihi orang lain, maka Tuhan lihat, orang lihat, loh di dalam kita itu ada Tuhan Yesus loh.
Tuhan yang kasih, saudara. Nah, perubahannya apa, saudara? Nah, di Galatia 5:22 apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dalam segala hawa nafsu dan keinginan. Loh, saudara, saya garis bawah ya. Yang ini apa? Yang 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Loh, apa itu penguasaan diri? Penguasaan diri gini. Di saat hal yang sangat tidak enak, di saat kita merasa terpojokkan, nah, kita lihat apakah kita sanggup. Saya sendiri pribadi, di saat saya mengalami dikucilkan, mungkin kita tersingkir. Gimana saya bisa ngampuni orang itu? Tidak gampang. Saya belajar. Jujur, secara manusia itu daging sakit. Tapi saya belajar untuk melakukan seperti itu. Nah, saudara. Nah, yang 24 apa? Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging. Daging itu luas. Bisa kesenangan kita, hobi kita. Mungkin ada yang suka mancing, mungkin ada yang suka ke bioskop atau telenovela. Coba. Seperti saya pribadi, saya menyempatkan diri doa, saudara. Doa pribadi juga doa bersama dengan istri saya. Belajar saya. Kenapa ada firman ngomong gini ya? Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, tanpa doa kita kalah. Kamu pelayananmu biar titelmu S2, S6 percuma kalau kamu nggak doa. Kenapa? Kau dabik baterai ya, handphone disetel terus lemes, ada harus cas itu doa diisi, yaitu apa? Oleh hadirat Tuhan. Saya juga belajar melakukan itu. Saya khotbah tanpa doa itu tapi orang Farisi ngomong tok nul. Saya belajar gimana saya khotbah. Saya benar-benar mengandalkan Tuhan. Dengan bukan kemampuan saya nggak ada apa-apa juga. Nah, terpenting lanjutnya apa? Bukan bayi rohani. Wah, sangat sudah. Nah, coba lanjut. Ketiga, bukan bayi rohani. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, wah lucu ya. Bayi jenggotan, saudara. Wah, ini lucu nih, Bu. Nah, ini bukti kita tuh walaupun sudah tua, tapi kalau masih anak kecil, Bu. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Wah, ini luar biasa. Jadi intinya gini ya, dewasa itu tidak melihat umur loh. Saya punya teman saya punya anak kecil tapi pikirannya dewasa. Saya kalah. Ada yang sudah tua, rambut putih ubanan, tapi kelakuannya ke anak-anak masih suka nuntut juga. Jangan, saudara. Yang keempat apa? Next, keempat, dapat membedakan baik dan buruk. Wah, bisa minta tolong Pak Gatot, Roma 12 ayat 2. Wah, ini ayat kunci. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik dan berkenan. Nah, untuk masalah berkenan itu beda tipis. Mungkin gini, saya khotbah, mungkin bagi Pak Richard saya bagus, bagi Tuhan enggak loh. Karena Tuhan lihat hati loh.
Mungkin saya di dosen saya bilang, oh kamu hebat, kumlot. Tapi bagi Tuhan, oh kamu itu sampah. Karena kamu hanya ngomong doang, tapi kelakuan nol. Ada lagu apa ya? Dunia ini bangun sandiwara, saudara. Semua bisa dikamuflase. Kita pura-pura baik, pura-pura alim. Tapi apa Tuhan tahu loh. Kenapa? Ada sepasang mata yang melihat. Termasuk saya ngomong. Gimana hati saya waktu khotbah? Apakah kamu benar? Apakah kamu tulus? Nah, nanti kalau ditolak ya sudah rugi. Nah, saudara yang kelima bisa dipercaya, bisa minta tolong Bu. Lukas 16 ayat 11. Lukas 16 ayat 11. Lukas 16 ayat 11. Yes. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon Yes. dan tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang Wah. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon, luas itu mamon. Mamon itu bisa luas, sangat dapatkan banyak sekali. Siapakah yang percayakan kepada harta? Nah, saudara, luar biasa. Tuhan mempunyai alam semesta, surga dan bumi. Bagi Tuhan, membalikkan telapak tangan itu kecil. Satu contoh gini, orang pun tidak punya, jadi kaya kecil. Yang jadi masalah, kita siap enggak? Kadang-kadang, nah saya ingat tentang Mbak Surip, saudara. Mbak Surip itu kan penyanyi, dapat duit banyak, langsung kelepek-kelepek, nggak kuat. Kenapa? Tuhan lihat posisi kita. Saya juga belajar di mana saya diberkati Tuhan. Tuhan lihat, saya siap enggak kapasitas saya. Kalau enggak ya nanti enggak jadi berkat, malah jadi batu sandung. Saya nanti apa ya, tidak jadi berkat bagi apa ya, bagi Tuhan. Kenapa? Masalah itu simpel ya, sepele tapi bahaya, saudara. Nah, yang keenam, next, memiliki keyakinan. Nah, di saat pandemi corona tenang kita, mana sih Tuhan itu loh? Aku loh sudah doa, jengkang-jengking, loh kok gak ada pertolongan? Nah, saudara, Yesaya 41 ayat 10, bisa nggak tolong dosa aja? Tolong baca langsung aja, Bu, ini Bu. Bu, langsung Bu. Nah, 1 ayat 10, langsung Bu, gede. Janganlah takut, sebab aku menyertai-mu. Yes. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Yes. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Amin, saudara. Aku Haleluya. akan memegang engkau dengan tanganmu. Tangan kananku Kananku yang bawa kemenangan. bawa kemenangan. Amin. Ya, amin. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allah. Amin. Terkadang kita tuh bimbang. Satu contoh gini, aduh rek, kos-kosanku supaya bayar, terus kerjaanku sepi. Terus Tuhan ini mana? Nah, saudara, sekarang ada istilah gini, burung pipit di udara dan pelihara, apalagi kita. Kita itu adalah biji matanya loh, saudara. Yang ngomong ini juga termasuk saya juga belajar. Kenapa? Karena saya tahu firman itu pedang bermata dua. Saya juga belajar. Nah, percayalah apapun kondisi kita hari ini, percayalah Tuhan itu tidak dingin. Tuhan itu tolong kita di masa sulit. Percayalah Tuhan itu baik, saudara. Nah, bagaimana dewasa dalam berpikir, wah ini dasar. Nah, saudara, bagaimana lah? Pertama apa? Menjaga hati, saudara. Pak Kabat, Amsal 4 ayat 23 tuh. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Sumber tukaran pertikaian dari hati. Satu, orang nggak suka karena hati timbul kebencian, saudara.
Makanya ada lagu apa orang Muslim, jagalah hati. Loh saudara, itu benar saudara. Kenapa? Ini ya saya contoh ya. Hati itu kecil, tapi bisa menyakup dunia. Kita, aku kepingin rumah besar, aku kepingin ini dari hati. Kenapa? Ada firman ucapan syukur dalam segala, karena itu dikehendaki Tuhan. Kenapa? Jika kita mengucap syukur, kita merasa damai saudara. Kenapa? Kecenderungan orang itu tidak puas. Saya dapat rumah, kepingin apa teman? Saya kepingin terus, nggak habis-habis sampai mati. Saya dapat ini lagi. Jangan sampai istri satu, itu juga ya, jangan saudara. Itu maksud saya. Nah saudara, intinya gini, hati itu sumber segalanya. Kalau hati kita benar, maka apa ya? Mata itu jendela tubuh. Kalau kita udah benar, kita tuh hati kita tuh udah konsep. Sumber masalah itu juga hati saudara. Nah, kedua apa? Mengutamakan Tuhan. Matius 3 apa? Nomor 3. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadanya. Nah, saudara, gimana caranya? Ada firman ngomong gini ya, jangan engkau meninggalkan pertemuan yang dibiasakan. Nah, ini pertemuan ibadah. Karena kita ini adalah apa ya? Orang bilang tuh duta-dutanya Allah. Kita adalah orang-orang penting. Di saat kita mendahulukan Tuhan, percayalah apapun yang menjadi kendala kita Tuhan itu tolong. Nah, saudara. Yang ketiga apa? Mengandalkan Tuhan. Penting. Di dalam Yeremia 17:5 bisa melihat dalam buku Yeremia 17:5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya dulu mengandalkan manusia loh. Aku ngandalno mamaku si Udit, nah saya wis mati ya bingung. Ngandalno sapa? Ngandalno kakak ya ngeleno. Lha sapa ngandalno Tuhan? Masa ngandalno sesuk orang loh, ngandalno satu-satu orang kaya ya, lama-lama ya wis kon merepoti yang dibuki kon fokus ninggal ngono. Jujur. Soalnya ngalami. Gak peduli apapun jabatanmu, kalau kamu ngandalno ya belenda, sepet gitu loh. Nah, kita ngandalno Tuhan. Kenapa? Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Di saat kita menangis, Tuhan itu tahu. Ada lagu gini, Tuhan tahu tetesan air mata saudara. Di saat saya mungkin mengalami kesulitan, Tuhan tolong saya nggak mampu. Tuhan ternyata Tuhan dengar saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saudara. Nah, keempat apa? Ini yang luar biasa. Mempunyai kasih pada tolong. 1 Korintus 13:13. Nah, ini inti dari kitab Khotbah. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya kasih. Nah, saudara, kasih itu penting. Amen. Kenapa? Tanpa kasih pelayanan kita nol. Dunia melihat kita di saat dunia sulit, di saat dunia memerlukan tangan kita. Saya bersyukur gereja ini menjadi saluran dekat. Itu bagus. Tuhan senang. Kenapa jarang orang mau melakukan itu? Kenapa? Mereka mikir gini, aku dewe sulit, aku dewe kelaparan loh. Ternyata ada kasih Tuhan di tempat ini, ada anugerah Tuhan. Tuhan bisa pakai dana Tuhan untuk mensupport gereja. Percaya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sungguh besar kasih karunia. Tuhan, aku tahu Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa apa-apa. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari, ajar kami berpikiran positif, berpikiran yang kepada kami percaya Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari ini, kami sadar Tuhan, semua itu Engkau yang campur tangan. Biarlah Tuhan firman berkata, Tuhan, bahwa di dalam Yeremia 11 apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera
bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Kami percaya Tuhan, di saat pandemi corona, kami percaya Tuhan, gereja ini sudah diberkati, gereja ini sudah dipulihkan, kehidupan kami sudah dipulihkan Tuhan. Kami mengalami breakthrough, kami mengalami kemenangan-kemenangan Tuhan. Kami percaya berkat dari utara, barat, selatan, kota ini akan turun ke tempat ini. Kami percaya. Biarlah Tuhan, hidup kami semakin hari mengandalkan Engkau. Terima kasih. Kita akan satu pujian seorang pemain musik. Ku bersyukur. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur. Kita lagi. Ku bersyukur sebab saudara banyak Kau setia. Saudara katakan, ku memujimu karena Kau sangat baik. Namamu, ku tinggikan,